Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Mbak Guru cintai, yang insya Allah banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi mengenai menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke anak-anakku, silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan menampilkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja beranjak pada halaman berikutnya. Pak Guru akan percepat pada halaman yang keempat. Baik. Nah, di sini ada materi. Pak Guru akan besarkan materinya. Baik, silakan diperhatikan. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Jadi perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah serta Rasulnya. Oke. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam itu menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Nah, ini boleh bergaul dengan siapa saja, khususnya menganjurkan pada siapapun yang berakhlak mulia, karena akan menghantarkan kita pada hal-hal yang mulia pula. Oke. Selanjutnya, menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam itu membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama dan norma serta etika. Itu. Jadi kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Nah, lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Nah, oke. Pak Guru lanjut. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Nah, kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islami. Nah, ini jadi garis besarnya adalah manusia harusnya layaknya bisa menutup auratnya, karena aurat adalah suatu yang penting yang harus tertutup dan sejatinya tidak boleh terlihat oleh lawan jenis, itu terutama yang bukan mahramnya. Nah, banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Ini maksudnya apa? Mereka berpakaian cuman pakaiannya itu kurang memenuhi syarat-syarat dalam hal menutup aurat, itu ya. Terus Islam itu mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Jelas ya, aurat, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Dan untuk laki-laki adalah dari pusar sampai bawah lutut. Tuh. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya. Sebab apa? Jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, itu berarti telah merendahkan diri sendiri, itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Supaya apa? Supaya kehormatannya tetap terjaga. Oke, tetap simak pada layar. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, kita akan mengaji tentang wawasan Islami. Oke. Mohon maaf, ini ada iklan ya, jadi masalah ya, karena suaranya terlalu bising di luar. Baik. Ada satu dalil yang akan kita angkat, yang akan Pak Guru bacakan. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Ya, ini tentang apa? Tentang larangan pergaulan bebas. Nah, bagaimana bunyinya? Silahkan disimak pada layar. Pak Guru besarkan. Nah, tuh. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, inilah bunyi dari Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi. Nah, sebelum ke terjemahannya, Pak Guru akan sedikit mengupas
bagaimana tajwidnya, bagaimana kaidah cara membacanya. Silahkan disimak pada layar. Oke, tak besarkan lagi. Nih. Nah, kita simak. Pada lafal wala taqrabuz zina, wala itu terdapat hukum bacaan matobi ini yang di warna biru nih ya. Mungkin di layar anak-anakku bisa terlihat. Itu matobi. Kenapa? Alasannya bisa dilihat. Karena huruf lam berharokat fathah diikuti alif. Dan dia harus dibaca satu alif atau dua harokat. Kemudian yang kedua ada taqrabu. Taqrabu itu membacanya dipantulkan karena dia adalah hukumnya apa? Ya, qalqalah. Maksudnya karena qalqalah sugro. Karena huruf qaf berharokat sukun dan matinya di tengah. Yang ketiga ada az-zina innahu. Nah, ada zinai. Nah, itu termasuk mad jaiz munfasil. Kenapa? Ada matobi'i bertemu hamzah pada lafal yang berbeda. Zina itu sendiri, innahu sendiri. Nanya matobi'i bertemu alif di lafal yang berbeda. Dia masuknya ke mad jaiz munfasil. Saya ulang ya, mad jaiz munfasil. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang, boleh 3, 4 sampai 5 harokat. Yang bawahnya ada innahu. Inna, simak nomor 4, dia dibaca mendengung atau gunna. Karena apa? Huruf nunnya bersaddah. Ya. Nunnya bertasdid atau bersaddah. Jadi penekanan gunna. Itu ya, innahu. Oke. Kemudian yang kelima ada wasa'a, itu mad wajib. Kenapa? Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah, bertemu alif di satu kata. Cara membacanya adalah mutlak wajib dibaca 5 harokat. Tuh. Oke, kita lewati sedikit ini terkait hukum bacaan. Pak Guru lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita artikan. Nah, kita artikan Quran Al-Isra ayat 32 tadi. Oke. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabu wa dan la, janganlah, taqrabu mendekati, kalian mendekati, zina itu zina, innahu sungguh, hunya itu dhamir ke zina tadi, karena itu adalah fahisyah perbuatan keji, wasa'a sabila dan sangat buruk itu. Nah, artinya jalan yang sangat buruk itu. Nah, kalau diterjemahkan secara fullnya adalah dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk itu ya. Oke, itu arti atau terjemahan. Sekarang asbabun nuzulnya. Nah, ini asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi. Ini dikatakan dari Imam Ahmad, mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dan Abu Umamah, bahwa apa? Pernah ada seorang pemuda datang pada Nabi, lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Nah, kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya. Nah, mencemoohnya. Seraya berkata, diam kamu, diam kamu. Nah, Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Kemudian pemuda itu mendekati Rasulullah dalam jarak yang cukup dekat. Lalu apa? Simak pada halaman berikutnya. Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya padanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Nah, pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Nah, Rasulullah bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Itu ya. Ini salah satu sedikit asbabun nuzulnya. Jadi zina itu jelas dilarang, tapi tidak boleh mendekati apalagi melakukannya. Itu ya. Kemudian pada halaman berikutnya kita simak. Nah, ayat ini berisi larangan mendekati zina. Ayat yang tadi yang sudah Pak Guru baca. Sebentar, Pak Guru tempatkan di tengah dulu.
Karena apa? Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Itu termasuk perbuatan zina. Nah, perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, lesbian bisa dipelajari sendiri, kemudian ada gay dan lain sebagainya, bisa anak-anakku pelajari. Pak Guru lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, di antara contoh perbuatan mendekati zina itu apa saja Pak Guru? Simak pada layar. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Itu jelas, tidak boleh. Apapun yang dilarang dalam agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ketika kalian melanggarnya itu termasuk pergaulan yang bebas. Yang dua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu atau syahwat. Itu tidak boleh, contohnya itu ya. Dan yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Melihat tidak boleh, apalagi berhayal. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Itu jelas tidak boleh. Nah, yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu atau birahi. Itu ya. Jadi ada 5 tadi. Nah, perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Jadi rentetannya sangat luas. Dari sendiri, keluarga, masyarakat. Nah, itu. Oke. Nah, ini. Nah, memakai pakaian yang tidak menutup aurat juga akan mengundang nafsu atau syahwat. Nah, ini jelas ya. Sungguh amat disayangkan banyak orang mengumbar aurat dengan berpakaian mini dan ketat. Baik. Ini dalilnya ini ada. Bisa disimak Al-A'raf ayat 27. Baik. Nah, jadi pada intinya ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa manusia harus berpakaian secara syariat. Auratnya harus tertutup, tidak boleh terbuka. Seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan dulu. Nanti kita sambung pada materi berikutnya. Di sini masih ada dalil lagi yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan dulu. Semoga materi pada kali ini bisa kalian pelajari dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.